Persamaan linier satu variabel atau PLSV merupakan kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan dan hanya memuat satu variabel dengan pangkat 1. Satu variabel di sini maksudnya variabelnya satu jenis. Tepatnya satu jenis variabel yang berpangkat 1. Kalian tentu masih ingat apa itu variabel ya? Dalam bentuk aljabar ada istilah koefisien, variabel, dan konstanta. Jika saya punya bentuk aljabar seperti ini, 2 tambah 3B sama dengan P. Manakah yang merupakan variabel? Variabel adalah unsur bentuk aljabar yang bukan angka dan bukan notasi, biasanya berupa huruf atau simbol. Nah, di sini yang merupakan variabel yang bukan angka dan bukan notasi adalah B dan P. B dan P inilah yang disebut variabel. Sudah ingat dengan variabel? Baik, kita lanjutkan. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel atau biasa disebut PLSV adalah AX tambah B sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Di mana X di sini adalah variabelnya dengan pangkat 1. Jadi pangkatnya tidak ada atau tidak tertulis. Kalau tidak tertulis artinya pangkatnya 1. Kemudian menggunakan tanda sama dengan. Jadi ada satu jenis variabel berpangkat 1 dan pakai tanda sama dengan. Itulah yang disebut dengan PLSV atau persamaan linier satu variabel. Untuk lebih jelasnya, di sini saya punya contoh soal. Manakah yang merupakan PLSV? PLSV itu persamaan linier satu variabel ya. Nah, di sini saya punya beberapa bentuk. Tepatnya saya punya 6 bentuk di sini. Kemudian dari 6 bentuk ini kita akan menentukan mana yang merupakan PLSV dan mana yang bukan PLSV. Dengan cara kita cek apabila dia PLSV maka dia menggunakan tanda sama dengan dan memuat bukan satu variabel ya, tapi satu jenis variabel, di mana pangkat variabelnya harus 1. Itu cirinya. Kita lihat soal yang pertama. 3x kurang 4 sama dengan 5. Ada berapa variabel? Satu variabel. Mana variabelnya? Ya, X. X adalah variabelnya, yang bukan angka ya. X itu adalah variabelnya. Dia memiliki variabel 1 yaitu X. Pangkatnya bagaimana dengan pangkat X? Tidak tertulis berapa pangkat X, artinya pangkatnya 1. Dia memiliki satu variabel dengan pangkat 1. Syarat ini sudah terpenuhi. Kemudian apakah dia menggunakan tanda sama dengan? Menggunakan tanda sama dengan. Pakai satu variabel berpangkat 1 dan pakai tanda sama dengan, maka artinya yang nomor 1 ini adalah PLSV, persamaan linier satu variabel. Lanjut ke yang nomor 2. 2 tambah M sama dengan 0. Menurut kalian ini PLSV atau bukan? Coba kalian cek. Apakah menggunakan tanda sama dengan? Ada tanda sama dengan ya. Apakah memiliki satu jenis variabel dengan pangkat 1? Ada variabel di sini yaitu M. Pangkat M tidak dituliskan, artinya pangkatnya 1. Kalau gitu dia memenuhi syarat-syarat PLSV. Menggunakan tanda sama dengan dan memiliki satu jenis variabel dengan pangkat 1. Maka yang kedua ini pun disebut sebagai PLSV. Bagaimana dengan yang ketiga? Y kurang 5 lebih dari 3. PLSV atau bukan? Betul, dia bukan PLSV. Kalian tahu kenapa dia dikatakan bukan PLSV? Ada yang tahu? Karena tanda ini. Harusnya kalau dia PLSV, dia haruslah menggunakan tanda sama dengan. Tidak ada tawar-menawar. Kalau dia tidak menggunakan tanda sama dengan, dia sudah bukan PLSV, bukan lagi persamaan, tapi dia pertidaksamaan karena tandanya bukan sama dengan. Walaupun dia memiliki satu variabel, sini variabelnya 1 yaitu Y. Walaupun variabelnya 1, tapi dia tidak pakai tanda sama dengan, syarat yang pertama terabaikan atau tidak diikuti, maka dia bukan PLSV. Lalu bagaimana yang keempat? 7P kurang 2 sama dengan 4P. Apakah dia PLSV?
menggunakan tanda sama dengan. Udah pas ya. Hanya memuat satu variabel dengan pangkat 1. Ada variabelnya? Ada yang bilang variabelnya ada 2. Kalau gitu dia bukan PLSV. Kita lihat. Variabelnya di sini adalah P, di sini variabelnya juga P. Sama-sama P. Berapa jenis kalau gitu variabelnya? Satu jenis, cuma dituliskan 2 kali. Tapi kan dia cuma satu jenis, variabelnya hanya V. Kalau gitu dia termasuk dalam kategori PLSV, persamaan linear satu variabel, karena variabelnya satu jenis. Bagaimana yang kelima? PLSV atau bukan? Bukan PLSV. Kenapa bukan PLSV? Karena ada tanda kurang dari atau sama dengan. Tandanya tidak menggunakan tanda sama dengan, maka dia bukan PLSV. Lalu yang terakhir yang keenam, 2T tambah 4U sama dengan 0. PLSV atau bukan? Ada yang tahu? Dia udah pakai tanda sama dengan loh. Tandanya udah sama dengan. Bagaimana dengan variabelnya? Ada berapa variabel? Ada 2, yaitu T dan U. Kalau gitu PLSV atau bukan? Bukan PLSV, karena dia menggunakan 2 jenis. Ingat, 2 jenis variabelnya, T dan U, 2 jenis variabel yang berbeda, sehingga dia bukan lagi PLSV. Boleh 2 dituliskan berulang, tapi dia harus satu jenis seperti yang keempat. Kalau beda jenisnya seperti yang keenam, maka dia bukan lagi PLSV. Nah, sekarang saya punya bentuk nih. Misalnya bentuknya seperti ini. 2x kuadrat sama dengan 4. PLSV atau bukan? Dia pakai tanda sama dengan, ya kan? Variabelnya juga hanya satu, yaitu ada tandanya di sini. Nih, variabelnya nih tanda sama dengan. PLSV atau bukan? Bukan PLSV. Bentuk ini bukan PLSV. Ada yang tahu kenapa ini bukan PLSV? Karena pangkat variabelnya bukan 1, tapi pangkat variabelnya adalah 2. Dia bukan PLSV. Nah, lalu bagaimana kalau bentuknya seperti ini? 1/A tambah 3 sama dengan 0. Ayo, PLSV atau bukan? Pakai tanda sama dengan? Udah iya. Kemudian variabelnya hanya ada 1. PLSV atau bukan? Ini juga bukan PLSV. Tahu kenapa? Karena tidak sesuai dengan bentuk umumnya. A-nya berada di sebagai penyebut. Harusnya kalau dia seperti ini 1/2A misalnya. Nah, A sebagai bilang, maka dia bisa dikatakan sebagai PLSV. Kalau seperti bentuk yang di atas, bentuk ini variabelnya sebagai penyebut, maka dia bukan PLSV. Bagaimana? Sudah bisa dipahami tentang PLSV atau persamaan linear satu variabel? Mudah ya. Jadi untuk mengecek apakah suatu persamaan itu merupakan PLSV atau bukan, tinggal kalian cek apakah dia pakai tanda sama dengan, apakah memuat satu jenis variabel dengan pangkat variabelnya 1. Jika 2 syarat itu terpenuhi, maka dia merupakan PLSV. Nah, selanjutnya saya akan ajak kalian untuk belajar mengubah suatu soal cerita ke dalam bentuk PLSV atau membuat kalimat matematika dari soal cerita ke dalam bentuk PLSV. Setelah memahami tentang PLSV berdasarkan ciri-cirinya, nah sekarang kalian akan belajar mengubah suatu soal cerita menjadi kalimat matematika atau menjadi bentuk PLSV. Agar lebih bisa dipahami, langsung saja lihat contoh soal yang telah saya sajikan pada layar. Tuliskan kalimat berikut menjadi kalimat matematika yang memuat variabel. Nah, di sini saya sudah berikan 3 contoh soal. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Jumlah suatu bilangan dengan 6 adalah 25. Nah, untuk mengubah kalimat ini menjadi kalimat matematika, kita dapat mengubah suatu kalimat terbuka ini ke dalam bentuk variabel. Jadi kita tentukan variabelnya terlebih dahulu. Yang dibuat ke dalam bentuk variabel adalah nilai yang belum diketahui. Mana nilai yang belum diketahui dari soal nomor 1?
Di situ ada kata suatu bilangan. Nah, suatu bilangan. Berapa suatu bilangan itu? Kita nggak tahu, entah bilangan itu 1, 2, 3, kita nggak tahu berapa suatu bilangan itu. Nah, suatu bilangan itulah yang kita misalkan ke dalam bentuk variabel. Nah, misal suatu bilangan ini saya misalkan sebagai variabel X. Nah, selanjutnya yang harus kalian ingat ada kata adalah. Adalah di sini bisa kita ubah menjadi sama dengan. Nah, kita langsung saja kita buat kalimat matematikanya. Kalimat matematika. Jumlah suatu bilangan. Suatu bilangan itu adalah X dengan 6. Namanya jumlah. Kalau jumlah berarti dia ditambah 6 adalah sama dengan 25. Nah, inilah kalimat matematika dari soal nomor 1. Jumlah suatu bilangan dengan 6 adalah 25. Suatu bilangan kita simbolkan X sehingga kalimat matematikanya menjadi X tambah 6 sama dengan 25. Lanjut ke soal yang kedua. 2/3 dari umur ayah adalah 40. Mana yang akan kita misalkan di sini? Nilai yang belum diketahui. Ayo, nilai apa yang belum diketahui? Iya benar, yang belum diketahui adalah umur ayah. Karena umur ayah belum diketahui, maka umur ayah kita buat dalam bentuk variabel. Mau diberi variabel apa? X lagi? Boleh. A, boleh. B, silahkan, kreatif kalian saja. Di sini saya memilih menggunakan variabel Y. Umur ayah kita misalkan sebagai Y. Setelah dimisalkan, selanjutnya kita buat kalimat matematikanya. 2/3 dari umur ayah. Itu berarti 2/3 kali Y. Y itu umur ayah. 2/3 dari umur ayah berarti 2/3 Y. Adalah berarti sama dengan 40. Udah seperti ini. 2/3 dari umur ayah adalah 40. Kalimat matematikanya 2/3 Y sama dengan 40. Mudah ya? Lanjut kita ke soal yang ketiga. Contoh terakhir nih. Selisih 3 kali bilangan M dengan 5 sama dengan 7. Lihat di sini ada kata selisih. Kalau kata jumlah tadi dia ditambah, kalau selisih maka dia dikurang. Mana variabelnya untuk soal yang ketiga? Mana yang bisa kita ubah ke variabel? Yang belum diketahui. Mana? Bilangan M. Bilangan M ini kita nggak tahu berapa. Karena di sini variabelnya sudah disebutkan yaitu M, maka kita tidak perlu memisalkan ke variabel lain. Sudah jelas ya variabelnya M. Selanjutnya kita buat kalimat matematikanya. 3 kali bilangan M berarti 3M. Selisih 3 kali bilangan M. Selisih berarti dikurang dengan 5. Sama dengan, ya udah sama dengan, tulis aja sama dengan 7. Nah, udah seperti ini. Inilah kalimat matematika yang memuat variabel dari contoh nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Mudah ya mengubah suatu kalimat dalam soal cerita menjadi kalimat matematika yang memuat variabel sehingga terbentuk VLSP, persamaan linear satu variabel. Ingat ciri VLSP tadi? Menggunakan tanda sama dengan dan memiliki satu jenis variabel dengan pangkat variabelnya adalah 1. Bisa dipahami? Semoga bermanfaat. Ayo yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like. Terima kasih.